kedua akan membuat video pembelajaran yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Tugas ini untuk membuat mata kuliah MTS DMI atau SD. Tentunya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatin Adelia Putri. Saya Siti Syafri. Saya sendiri Suwardani Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sindisha Putri akan menjelaskan mengenai dua judul. Nah, baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak berbagai macam teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia itu melewati perjalanan panjang yang dibawa oleh kaum-kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang, sembari berdakwah juga. Ada pula kaum ulama atau ahli ibadah yang memang datang ke Nusantara guna mensyiarkan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bila mana masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk ke abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hingga pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya, dakwah di Nusantara telah merentang selama beberapa abad di masa-masa awal. Yang pertama itu ada saluran perdagangan. Di antara saluran islamisasi di Indonesia pada tahap permulaan ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Mengapa? Hal ini karena menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan bahwa proses islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran islamisasi yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yaitu suami istri, membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Nah, dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang ataupun saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat perjalinan dengan islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorangnya muslim. Nah, yang tasawuf sendiri merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan abad ke-18.
Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Yang keenam yaitu saluran politik. Saluran politik pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka otomatis rakyat akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyat. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Islam dimulai di wilayah ini lewat kehadiran individu-individu dari Arab atau dari penduduk asli Islam. Dengan usaha mereka, Islam tersebar sedikit demi sedikit dan secara perlahan-lahan, maka penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang yang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk dari kepulauan ini. 19 di antara kerajaan-kerajaan terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra ini pada abad ke-13 hingga abad ke-16 terletak di Aceh, Sumatera. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, berperan dalam perdagangan internasional dan penyebaran agama Islam di wilayah itu. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293 sampai 1527. Meskipun awalnya bukan kerajaan Islam, pada akhirnya terjadi pengaruh Islam di Majapahit. Kerajaan ini mencakup wilayah yang luas di Jawa dan memiliki peran signifikan dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, Kerajaan Demak tahun 1475 sampai 1548 merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di Jawa dengan pendirian Masjid Demak di tonggaknya. Yang keempat, Kerajaan Aceh. Abad ke-16 hingga abad ke-20 terletak di utara Sumatera. Aceh menjadi pusat Islam yang kuat. Kerajaan ini terlibat dalam perdagangan rempah-rempah melawan kolonialisme Eropa. Yang kelima, Kerajaan Banten. Abad ke-16 hingga abad ke-18 terletak di barat Jawa. Banten merupakan kerajaan Islam yang berkembang pesat. Banten memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan bangsa Eropa, terutama Belanda. Yang keenam, Kerajaan Gorontalo.
sekitar abad ke-16 hingga abad ke-19 terletak di Sulawesi Selatan. Gorontalo adalah kerajaan Islam yang menjadi pusat perdagangan dan memiliki sistem pemerintahan yang terorganisme. Yang ketujuh, Kerajaan Ternate. Abad ke-13 hingga abad ke-20 terletak di Kepulauan Maluku, Ternate. Ternate terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan memiliki pengaruh Islam yang kuat. Yang ke-8, Kerajaan Palembang. Abad ke-7 hingga abad ke-17 terletak di Sumatera Selatan. Palembang awalnya bercorak Hindu-Buddha dan kemudian diislamisasi. Palembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Yang ke-9, Kerajaan Kutai. Mardatipura abad ke-7 hingga abad ke-17 terletak di Kalimantan Timur. Kutai Mardatipura adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang mengalami perubahan dari Hindu, Buddha menjadi Islam. Yang ke-10, Kerajaan Buton. Abad ke-17 hingga abad ke-20 terletak di Sulawesi Tenggara. Buton memiliki kekuasaan yang signifikan dalam perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Baik, selanjutnya yang bagian C yaitu kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Nah, Islam itu dimulai di wilayah ini lewat kehadiran individu-individu dari Arab atau dari penduduk asli sendiri yang telah memeluk Islam. Dengan usaha mereka, Islam tersebar sedikit demi sedikit dan secara perlahan-lahan. Nah, langkah penyebaran Islam itu mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang yang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai terbentuk di kepulauan ini. Oke, yang pertama itu ada Majapahit. Meskipun bukan kerajaan Islam secara eksklusif, beberapa penguasa Majapahit itu memeluk Islam. Seperti Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak. Yang kedua itu ada Demak. Nah, ini didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16. Kesultanan Demak ini merupakan salah satu pusat keislaman di Jawa. Yang ketiga ada Aceh. Kesultanan Aceh itu terletak di ujung utara Sumatera, dikenal itu sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia dan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan Islam di Nusantara. Yang keempat itu ada Banten. Nah, Kesultanan Banten itu berdiri pada abad ke-16, menjadi pusat kekuasaan Islam di wilayah barat Jawa. Yang kelima itu ada Mataram. Nah, ini terdapat dua kerajaan Mataram, yaitu Kadipaten Mataram Islam yang merupakan pewaris Kesultanan Demak. Yang kedua itu dan Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura dan kemudian pindah ke Surakarta dan Yogyakarta. Yang keenam itu ada Gorontalo. Nah, Kesultanan Gorontalo ini berada di Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam di wilayah tersebut. Yang ketujuh itu ada Ternate dan Tidore. Nah, Kesultanan Ternate dan Tidore ini berada di Kepulauan Maluku, juga merupakan kerajaan-kerajaan Islam penting dalam sejarah Nusantara. Dan kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur, yaitu ke Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka. Nah, Jawa dan Maluku itu diceritakan bahwa pada abad ke-14, Raja Ternate yang ke-12, Molomatea, pada tahun 1350 sampai 1357 bersahabat baik dengan orang Arab yang memberikan petunjuk. Nah, bagaimana pembuatan kapal-kapal, tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan. Dan menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam sudah datang ke daerah Maluku. Pengislaman di daerah Maluku dibawa oleh Maulana Hashim. Nah, pada setiap kerajaan Islam itu di Indonesia memiliki sejarah
budaya, dan pengaruhnya sendiri dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut.